Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya Bang WG di Anak Embong yang akan menemani Anda kembali dengan membacakan kisah dari negeri 1001 malam. Saat ini kita masih terus menceritakan kepada teman-teman tentang seorang tokoh yang sangat cerdik bernama Abu Nawas. Pastikan saat ini teman-teman sedang dalam posisi santai dan akan beristirahat untuk menyimak cerita-cerita dari saya. Saya mendoakan buat teman-teman semua di sana dimanapun berada, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Juga bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dari penyakitnya, dan jika teman-teman yang sedang pusing dan sedang menghadapi banyak masalah, semoga diberikan penyelesaian yang terbaik, dan tentunya semuanya perlu kesabaran. Dan untuk itu teman-teman semua saya ajak rileks sejenak untuk mendengarkan kisah-kisah dari Abu Nawas yang sudah kita kenal adalah tokoh yang sangat jenaka namun sangat cerdik. Setiap kisah-kisahnya mengandung inspirasi kehidupan dan banyak hal yang bisa dipetik dari semua kisah-kisah Abu Nawas ya. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya bisa terus menceritakan kisah-kisah Abu Nawas yang lainnya ya teman-teman ya. Sekarang saatnya teman-teman rileks, ambil posisi yang enak, betulkan posisi bantal teman-teman, tarik selimut dan dengarkan kisah tentang Abu Nawas ini. Gak perlu menonton video ini, cukup dengarkan saja. Anggap saja ini dongeng yang Anda dengarkan di masa kecil dulu. Terima kasih sudah mampir di channel Anak Embong. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kembali kisah Abu Nawas yang selanjutnya. Namun sebelum kita ke ceritanya, kita kenal dulu siapakah Abu Nawas ini. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakam. Dikenal sebagai penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja atau sultan dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Yang konon diketahui pada saat itu rajanya juga sering menanyakan hal-hal yang aneh-aneh terhadap Abu Nawas guna mengetes mungkin ya sekaligus kecerdasan dari Abu Nawas. Abu Nawas juga seringkali diminta pendapat-pendapatnya oleh sang raja ya, karena solusi-solusi yang diberikan Abu Nawas memang pada saat itu beda dengan apa yang diberikan oleh petinggi-petinggi kerajaan ya teman-teman ya. Jadi sehingga raja mempercayai Abu Nawas untuk hal-hal yang sulit dipecahkan.
Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia lebih sering menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja atau Sultan Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Kisah ini dimulai pada saat Abu Nawas baru pulang ke rumah, yang mana ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Abu Nawas pun kebingungan dengan kondisi rumahnya, sehingga ia menanyakan apa yang terjadi kepada istrinya di saat ia sedang tidak ada di rumah. Istrinya pun menceritakan kepada Abu Nawas apa yang terjadi. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung baginda raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam rasa dendam terhadap Sultan Harun al-Rashid ya. Sementara Sultan Harun al-Rashid ini terkenal sebagai raja yang bijaksana ya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat apa untuk membalas sang baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Esok hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi karena tidak ia makan. Namun ia tiba-tiba tertawa riang. Saat itu Abu Nawas mendapatkan inspirasi tentunya ya, makanya ia tertawa riang. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Begitu Abu Nawas berkata kepada istrinya. Lalu si istri pun bertanya dengan heran, "Untuk apa?" Lalu Abu Nawas menjawab singkat, "Untuk membalas baginda raja." Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." Baginda Sultan yang sudah merasa langsung menjawab dengan kasar, "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya.
Abu Nawas sadar yang dihadapinya adalah seorang sultan, jadi ia pun tentunya sangat berhati-hati dalam menyampaikan permasalahannya ya. Dia pun tidak mau konyol. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda junjungan hamba. Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, kata Abu Nawas. Lalu keadilan yang bagaimanakah yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapatkan surat itu, tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka berterbangan dan hinggap di sana sini dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah. Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu, dan lalat-lalat yang hinggap di kaca dan dimanapun lalat-lalat itu hinggap terus diburu oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Lalat hinggap di kaca, digebuknya lalat itu di kaca itu sehingga kacanya hancur. Kaca itu kaca kerajaan. Kemudian lalat itu hinggap di vas bunga yang indah. Itu pun tak luput dari amukan Abu Nawas dengan tongkat besinya ya. Lalu kemudian ada lalat yang hinggap di patung hias, sehingga itu pun tak luput dari pukulan Abu Nawas menggunakan tongkat besinya. Sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan baginda raja. Tempat makanan raja pun kena gibas sama dia tuh ya. Baginda raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri kepada sang baginda. Barang-barang kesayangan baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Bahkan terhadap seorang raja pun ia berani membalas. Wah. Kalau saya rasa sih apa yang dihancurin Abu Nawas di istana tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi di rumahnya Abu Nawas ya teman-teman ya. Karena pastinya barang-barang yang ada di kerajaan itu pastinya barang-barang yang sangat berharga dan sangat mahal ya. Setelah merasa puas dan merasa impas, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengar cerita apa yang dibawa dari istana. Nah, demikianlah kisah singkat dari Abu Nawas, dan dengan cerdiknya ia membalas perlakuan semena-mena dari rajanya yang mengacak-ngacak rumahnya Abu Nawas ya teman-teman ya. Saya rasa tidak ada seorang pun yang seberani Abu Nawas ya, apalagi tingkatannya
hanya sebagai rakyat jelata ya Abu Nawas ini teman-teman ya. Nah, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas ini. Demikianlah teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan kisah ini. Jangan lupa ikuti terus Anak Embong dan masih banyak kisah-kisah Abu Nawas yang akan saya bacakan untuk teman-teman, dan mungkin selanjutnya akan ada kisah-kisah yang lain. Jangan lupa diberi komentar dan masukan dari sahabat semua kepada Anak Embong, dan mungkin ada kisah yang mau diceritakan di channel ini sehingga saya bisa mempersiapkan kisah selanjutnya ya teman-teman. Akhirnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.